Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hairunisa Altama dengan NIM A1A3250037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang liberalisasi pendidikan tinggi yang merupakan salah satu fenomena di dalam era globalisasi. Saat ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar, tetapi juga mulai dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi. Hal ini menimbulkan berbagai perdebatan karena di satu sisi membawa manfaat dan di sisi lain juga menimbulkan masalah. Lalu, apa sebenarnya yaitu liberalisasi pendidikan tinggi, apa dampaknya, dan apa penyebabnya? Yaitu yang pertama, pengertian liberalisasi pendidikan tinggi. Liberalisasi pendidikan tinggi adalah proses keterbukaan dalam sistem pendidikan, seperti meningkatnya otonomi perguruan tinggi, masuknya sektor swasta, dan serta kerjasama dengan institusi asing. Artinya di sini perguruan tinggi memiliki banyak peluang untuk memiliki kebebasan lebih dalam untuk mengelola sistemnya. Namun di sisi lain, pendidikan juga mulai mengikuti mekanisme pas dasar seperti persaingan dan orientasi peruntungan. Kemudian yaitu ciri-ciri liberalisasi pendidikan tinggi. Beberapa ciri-ciri liberalisasi pendidikan tinggi antara lain yaitu kampus memiliki otonomi yang lebih besar, yang meningkatnya peran swasta, adanya kerjasama internasional, serta pendidikan yang mulai dianggap sebagai jasa. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran di mana pendidikan yang sebelumnya dianggap sebagai layanan publik kini mulai bergerak ke arah komersi. Selanjutnya, internasionalisasi dengan liberalisasi pendidikan tinggi. Internasionalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi sering dianggap sama padahal berbeda. Internasionalisasi adalah kerjasama global dalam pendidikan seperti pertukaran mahasiswa, kemudian dosen, dan kurikulum internasional. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian sedangkan liberalisasi pendidikan tinggi biasanya lebih berfokus kepada keterbukaan pasar, di mana menjadi bagian dari sistem ekonomi dan kompetisi global. Jadi internasionalisasi lebih ke kualitas, sedangkan liberalisasi pendidikan tinggi lebih ke pasar, walaupun keduanya sering berjalan bersamaan. Selanjutnya yaitu dampak liberalisasi. Liberalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui persaingan, kemudian mendorong inovasi, serta membuka akses pendidikan secara global. Namun dampak negatifnya yaitu juga cukup besar, seperti biaya pendidikannya cenderung meningkat karena kampus mencari pendanaan sendiri. Kemudian selain itu, akses pendidikan bisa juga terbatas bagi masyarakat yang kurang mampu, dan pendidikan mulai dianggap secara bisnis. Artinya tidak semua orang bisa merasakan manfaatnya secara merata. Selanjutnya yaitu kritik terhadap liberalisasi. Banyak pihak yang mengkritik liberalisasi ini karena salah satu kritik utamanya adalah pendidikan dianggap sebagai komoditas dan barang yang diperjualbelikan. Selain itu, kesenjangan antar kampus, di mana kampus besar semakin maju sedangkan kampus kecil tertinggal. Kemudian peran negara juga dianggap semakin berkurang, dan nilai-nilai pendidikan seperti moral dan pembentukan karakter mulai tergeser oleh orientasi keuntungan. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap pendidikan publik. Liberalisasi di sini juga menimbulkan ancaman terhadap pendidikan publik, seperti biaya pendidikan yang semakin mahal membuat akses tidak merata, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, fungsi pendidikan sebagai hak publik mulai melemah karena dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang reaksi masyarakat
terhadap liberalisasi pendidikan tinggi. Reaksi masyarakat di sini terhadap liberalisasi berbeda-beda. Di negara berkembang banyak yang menolak karena biaya pendidikan sangat mahal dan meningkat. Sedangkan di negara maju, liberalisasi lebih mudah diterima karena sistem ekonominya lebih santai. Ada juga yang mendukung karena dianggap bisa meningkatkan kualitas suatu pendidikan dan membuka peluang global. Selanjutnya yaitu signifikan atau pentingnya isu liberalisasi pendidikan tinggi ini. Isu liberalisasi pendidikan tinggi sangat penting karena mempengaruhi masa depan pendidikan. Di satu sisi, liberalisasi membuat pendidikan lebih terbuka, kompetitif, dan berkualitas. Namun di sisi lain juga menimbulkan ketimpangan dan masalah akses. Karena itu perlu kebijakan yang seimbang agar manfaatnya bisa dirasakan semua orang. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulannya, liberalisasi pendidikan tinggi ini adalah fenomena global yang membawa peluang sekaligus tantangan. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan agar pendidikan tetap berkualitas, tetapi juga adil dan dapat diakses oleh semua orang dan semua kalangan. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.